Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma faya ibadallah. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah maghrib serta para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini alhamdulillah kita memasuki tahun baru 2017 miladiah. Mudah-mudahan pergantian tahun ini semakin memberikan semangat, pembaruan iman, komitmen dalam melaksanakan semua perintah, dan selalu istiqamah kita meninggalkan seluruh larangannya. Mudah-mudahan akan memberikan ridha dan keberkahan lebih baik di dalam tahun ini dibandingkan dengan tahun 2016 yang lalu, insyaallah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Rasulullah mengingatkan, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Rabih di sini diartikan dengan amal, ya, bukan materinya lebih baik, tapi amal ibadah. Kadia rabih. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, itu termasuk orang-orang yang rugi. Juga para ulama memberi mensyarah timbangannya amal, bukan material harta, ya. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa maghbun atau mal'un. Barang siapa hari ini lebih jelek dari hari kemarin, maka dia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita ambil mizan, timbangan, di kelompok mana kita. Ya, mudah-mudahan pergantian tahun bukan untuk hura-hura, tapi sebuah proses sunnatullah. 360 hari perjalanan matahari. Jadi semakin kita syukuri, satu sisi Allah masih memberikan umur kepada kita, di sisi lain kita akan semakin berkurang sebenarnya jatah hidup. Jatah yang diberikan oleh Allah semakin berkurang. Maka perlu kita syukuri. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah,
Allah akan memberi berkah pada diri kita masing-masing, insyaallah. Kemudian selawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga hanya tidak ada hari orang-orang mengunjungi ziarah ke kuburan Rasulullah di Masjid Nabawi, ya, karena rindunya kepada beliau. Daripada kita berbagai tantangan, persoalan, problema hidup, hak dan batil gak pernah dia sirna di bumi ini. Halal dan haram gak pernah akan hilang. Amar ma'ruf nahi mungkar tetap dia berbenturan. Satu sisi menegakkan amar ma'ruf, di sisi yang lain malah menegakkan nahi mungkar. Itulah problema hidup. Semua menyampaikan laporan akhir tahun. Berapa yang kecelakaan di jalan, yang meninggal, berapa yang meninggal karena musibah, dan seterusnya. Tapi terhadap diri kita, pernahkah kita muhasabah, introspeksi, menampilkan kondisi yang terbaik selama setahun ini, atau belum? Kalau kita diberi nikmat sehat, apa yang sudah kita lakukan dengan sehat ini? Kalau kita diberi rezeki, sudahkah kita menghitung berapa sudah kita infak atau wakaf di jalan Allah, selama Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sekalian? Bapak Ibu, orang-orang yang menyeru kepada hidayah menggunakan pendekatan hati, kalbu, fitrah, dan akal sehat. Tapi orang-orang yang menyeru kepada menjual kenikmatan dengan hawa nafsunya, itu merupakan keuntungan sesaat. Tetap berbenturan. Satu sisi, oh jangan berbuat yang salah, penyimpangan. Sisi yang lain, nalurinya mengatakan, hatinya mengatakan, kapan lagi kalau tidak sekarang? Ya, begitu mudahnya sidang jamaah sekalian menuju jalan ke neraka. Gampang jalan ke neraka, tapi begitu sulit kita mencapai, meraih jalan ke surga. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian orang-orang yang sudah terseret dengan persoalan hukum? Berapa banyak yang harus dimasukkan dalam penjara karena melakukan kesalahan? Ketika orang-orang kafir Quraisy dengan gencarnya mengkampanyekan isu menghidupkan kembali budaya jahiliyah, Allah memerintahkan Rasulullah untuk menjawab isu itu dengan firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat ke-71. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadanallah kallazi istahwathul syayatin fil ardi hayran. Katakanlah olehmu hai Muhammad, apakah kami pantas untuk menyeru kepada selain Allah
seperti ajakanmu kafir Quraisy, tidaklah pantas. Ma la yanfa'una wa la yadurruna. Kalau kami mendengar kampanye isu darimu, tidak ada sesuatu yang memberi manfaat kepada kami, dan tidak ada pula yang dapat memberi mudarat kepada kami. Silakan Anda dengan budaya jahiliyah, kami tetap di dalam Islam ini. Apakah setelah kita tahu ini hukumnya haram, pantaskah kita seseorang muslim yang baik akan menuju kepada jalan yang haram? Tentu tidak. Wa nuraddu ala aqabina ba'da idza hadanallah. Tidaklah pantas kami kembali ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kami. Silakan Anda menyembah patung berhala, tapi kami sudah diberikan cahaya, nur, mengeluarkan kami dari kegelapan menuju kepada nur cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kata Allah, kallazi stawat syayatinu fil ard hayran. Mereka itu sudah disesatkan oleh syaitan di bumi ini yang menakutkan dalam keadaan kebingungan. Sudah tahu itu salah, diajak lagi orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah untuk jalan yang sesat. Na'udzubillah. Lahu ashabun yada'unahu ilal huda'ina. Memang mereka punya teman-teman yang bisa mengajak kepada jalan-jalan yang tidak baik. Tapi kami sekali-kali akan tetap pada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna hudallah huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Katakanlah olehmu hai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan kami diperintahkan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan pemilik alam semesta ini. Tidaklah pantas kita kembali kepada budaya jahiliyah, budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan syariat ilahi Rabbi. Budaya-budaya memamerkan laga, hura-hura, dan lain sebagainya. Itu adalah budaya yang tidak sejalan dengan syariat ilahi Rabbi yang harus kita tinggalkan. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf alaihissalam sangat komit, istiqamah, menjaga diri dari ajakan-ajakan kepada yang tidak baik, menyimpang dari jalan Allah. Apa beliau katakan di dalam Al-Quran, diungkapkan oleh Allah, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilaihi. Yusuf mengatakan, ya Tuhanku, penjara itu lebih aku sukai, penjara itu lebih aku senangi kepadaku daripada mengajakku kepadanya untuk berbuat yang tidak baik di jalan-Mu ya Allah. Wa illa tasrif anni kaidahunna asabu ilaihinna. Jika tak menghindari tipu daya syaitan, tentu pasti saya cenderung untuk memenuhinya ajakannya. Wa akun minal jahilin. Pastilah saya akan termasuk kelompok orang-orang yang jahil, bodoh. Komitmen menjaga hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu mahal. Tidak sembarang orang mendapat hidayah. Hidayah itu tidak datang sendirinya.
Tapi kita harus cari sebuah proses mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita mohon, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus dari Allah. Jalan yang tidak lurus dari syaitan. Laknatillah. Kita pilih mana? Jalan Allah atau jalan syaitan? Ada beberapa kiat, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merawat hidayah yang mahal nilai diberi oleh Allah kepada kita sekalian. Banyak cara. Ada beberapa kiat. Yang pertama, kita perlu merawat semangat akar hidayah, pohonnya dengan akidah yang benar. Kalau kita meleset, goyah hidup ini dan kegamangan yang terjadi, malah bisa stres dan sebagainya. Akar hidayah Bapak Ibu adalah akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mau kita meleset sedikit pun di jalan Allah. Caranya antara lain, yang pertama, kita selalu memperbaharui semangat iman dengan mengucapkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita perbaharui. Berapa kali sehari semalam kita mendengar syahadatain? Lebih kurang 14 kali. Sehari semalam. 5 kali Bapak Ibu saat azan dikumandangkan. Asyhadu an la ilaha illallah diperdengarkan kepada kita sekalian. Syahadah Allah. Tuhan satu. Tuhan esa. Tidak ada sekutu dengannya sesuatu apapun. Kemudian 5 kali azan, 5 waktu diperdengarkan syahadah kepada kita. Kemudian 9 kali Bapak Ibu saat kita salat wajib yang fardu. Maghrib, Isya, kita baca dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kita baca, yang memberi nilai tambah, penguatan, advokasi iman kita hanya Allah satu. Ketika kita mengangkat telunjuk, isyarat telunjuk, hati menguatkan Allah esa. Satu Allah, enggak ada lain. Itu syahadatain. Yang pertama, kita menghidupkan, memsemangati diri kita, akar hidayah ini agar selalu ada pada diri kita. Kemudian dianjurkan oleh Rasulullah juga membaca 10 ayat di awal surah Al-Baqarah. 10 ayat dalam surah Al-Baqarah. 5 ayat yang pertama di awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah yang Maha tahu. Alif lam tidak diterjemah. Dia huruf muqatta'ah. Mafatihus suwar, pembuka surah. Tidak ada para mufassir yang menafsirkan alif lam mim, yasin, kahaya insad. Allah yang tahu artinya, karena itu huruf. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin.
awal surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang selalu beriman kepada yang gaib. Yang gaib Allah, akhirat, surga, neraka, yaumul ba'as, hari hisab, siratal mustaqim, dan seterusnya. Kita yakin, Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kemudian mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang diberi oleh Allah kepada kita sekalian. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang pernah diturunkan kepadamu, Al-Quran, dan apa saja yang pernah diturunkan Allah kepada umat sebelummu, dan hari akhirat mereka yakin dengan sesungguhnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat huda, petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. 5 ayat di awal surah Al-Fatihah, Alif Al-Baqarah ya. Kemudian Rasulullah juga menyuruh membaca sering ayat kursi. Ayat kursi ayat ke-285 ya, 255 dalam surah Al-Baqarah. Sebut ayat kursi karena ada kalimat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ard wa ma fil ard. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup. La ta'khuzu sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tertidur. Dia memiliki langit dan bumi dengan segala isinya. Sering-seringlah kita baca, memperkuat huda, menjaga hidayah Allah pada diri kita. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kepada siapapun kecuali seizin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di hadapanmu, dan Allah mengetahui apa yang ada di belakang. Kemana kita pergi, kemanapun Allah, ruh kita dalam genggamannya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan ilmunya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ilmu diberi kepada manusia ini, tapi kalau Allah tidak meridai, ilmunya jadi tumpul, tidak berkah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Di dunia juga ada kursi, malah jadi bahasa Aceh kursi, bahasa Indonesia juga kursi, bahasa Arab, bahasa Al-Quran juga kursi. Maka digunakan kursi. Orang menuju kursi nomor 1. Presiden, gubernur, bupati, kursi. Tapi beda kursi di dunia dengan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang mencari kursi? Di situ ada filosofi kekuasaan. Sudah sekali, mau lagi. Karena di situ ada kekuasaan.
Tapi nisbi sifatnya, sementara. Tapi kursi Allah selama-lamanya, abadi. Itulah Allah mengendalikan di aras segala makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit di antara keduanya. Subhanallah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Dan tidak berat bagi Allah menjaga keduanya, langit dan bumi. Betapa luas Bapak Ibu langit. Kita pandang berdiri di pantai Olele, kita lihat di sana ada tepi. Sebatas pandang mata kita memandang. Tapi ketika kita menuju ke tepi, gak pernah bertemu tepi itu yang kita lihat. Kita gak bisa bayangkan luas langit dan bumi ini. Tapi Allah tidak merasa berat mengaturnya, mengurusnya. Wahuwal aliyul azim. Dia Allah yang maha tinggi dan maha besar. Subhanallah. Ini dianjurkan sering-seringlah memperbarui hidayah, mempertahankan hidayah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua ayat selanjutnya setelah ayat kursi, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum minan nur iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apakah kita sudah membaca atau belum? Kalau kita sering membaca Al-Quran, pasti terbaca, insyaallah. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta di akhir dianjurkan oleh Rasulullah surah Al-Baqarah ayat 284 286. Di akhir surah Al-Baqarah. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi Allah apa yang ada di langit dan apa ada di bumi. Itu milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kamu menampakkan sesuatu terhadap dirimu atau kamu menyembunyikan terhadap dirimu sesuatu, pasti Allah mengetahuinya. Kemana kita akan pergi? Kemana kita akan lari? Apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Pasti Allah tahu, menghisap diri kita nanti di yaumil qiyamah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka dia Allah yang mengampuni siapa yang dikehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Dan Allah mampu berbuat atas segala sesuatu. Itulah saya kira Bapak Ibu sidang jamaah. Dan ayat satu lagi yang terakhir disuruh sering oleh Rasulullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani sesuatu beban taklif kecuali menurut kesanggupannya. Betapa ruang-ruang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada rukhsah, ada azimah. Hukum pokok salatnya 4 rakaat. Dalam kondisi tertentu kita bisa rukhsah dari 4 jadi 2. Tapi 2 tidak boleh hilang. Itulah keringanan-keringanan diberi oleh Allah. Beban taklif diberi sesuai dengan kemampuan hambanya untuk melakukannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang diusahakan dan apa yang diusahakan Allah akan memberi
ganjarannya nanti di akhirat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Kan ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahun lalu banyak kekurangan, kesalahan, kealpaan, kekhilafan, janganlah menjadi cemeti, siksaan atau dosa kepada kita. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami di luar batas kemampuan kami, seperti pernah Engkau berikan beban kepada orang-orang sebelum kami. Jangan ya Allah, jangan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami sesuatu yang tidak sanggup kami pikul. Wa'fu anna, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Waghfir lana, ampunilah dosa kami. Warhamna, rahmatilah kami ya Allah. Anta maulana, Engkau adalah pengawas kami. Fansurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami ya Allah atas kaum kafir, laknatillah. Itulah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kalau ini kita renung, kita tadabburkan, kita baca, kita ulang-ulang, kita pahami makna dan artinya, kecillah nilai kita ini. Tidaklah sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak takabur, tapi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman dikenal orang diberi ilmu yang lebih luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah dia sombong, takabur kepada Allah atas ilmu yang diberikan kepadanya. Suatu hari, fatabassama zahikan min qawliha, Sulaiman tersenyum, ketawa karena mendengar perkataan semut yang mengatakan kepada laskar semut, masuk kamu di dalam lubang supaya tidak diinjak oleh tentara Sulaiman. Senyum Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut, karena Nabi Sulaiman tahu bahasa binatang. Waqala, tapi dia tidak akan sombong. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Tuhanku, ilhamilah aku senantiasa untuk bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Subhanallah. Jadi begitu ilmu lebih diberikan, tapi Sulaiman tidak pernah sombong. Dia tetap tawazu, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala walidayya, apa yang telah diberikan juga kepada dua orang tuaku, kata Sulaiman. Dia kan anak Nabi Daud. Sulaiman anak Nabi Daud alaihissalam. Wa an a'malan salihan tardahu, dan berilah kemampuan untuk beramal salih yang Engkau ridhai ya Allah. Walaupun ilmunya sudah hebat, tapi enggak pernah dia lalai dengan amal salihnya. Seperti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika ditawar harta oleh Allah, kamu mau harta? Tidak, bukan itu yang diminta oleh Rasulullah. Tapi ilmu, zid ilman, tapi tambah kepadaku ya Allah ilmu. Dengan ilmu akan menguji diri, siapa dia? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, pasti dia mengenal siapa Allah yang memberikan nikmat segala fasilitas kepadanya.
Wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dan masukkan ya Allah aku ini dalam rahmat kasih sayangmu bersama kelompok hamba-hamba yang salih. Subhanallah. Itulah Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, di dalam kita memahami pergantian tahun ini, kita tidak tidak lalai, tidak lengah, tapi kita semakin meningkatkan iman kita, pembaruan iman, perubahan diri, dan berubah bukan karena Allah yang merubah, tapi kita sendiri harus berubah. Allah tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum bangsa ini kecuali bangsa itu ingin merubah dirinya sendiri, merubah dari yang tidak baik kepada hal-hal yang baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga baik kata Rasulullah, kalau kalimat ini sering-sering juga kita baca. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sering-seringlah kita baca. Ridhalah ya Tuhanku, ridhalah aku ini. Hanya ridha itu darimu ya Allah. Wabil islami dina, Islam itu agama kami, bukan yang lain ya Allah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu nabi kami dan rasul kami ya Allah. Sungguh indah Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah juga mengatakan, mengingatkan hadis saat beliau melakukan tahajud, juga beliau menganjurkan dan sering membaca doa ini. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza qama minal laili yatahajjad qala Allahumma lakal hamdu anta qaimus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu. Apabila dia bangun berdiri salat tahajud malam hari, dia mengatakan, ya Allah, bagimu segala puji. Anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu. Engkau yang memiliki, mengatur langit dan bumi ya Allah, dan apa yang ada di antara keduanya, dan bagimu ya Allah segala puji. Itu beliau sering mengatakan, lakal mulkus samawati wal ard wa man fihinna. Bagimu semua kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu anta nur samawati wal ard. Bagimu segala puji ya Allah, engkau cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu antal haq. Bagimu segala puji, engkau yang benar ya Allah. Wa wa'dukal haq, janjimu benar. Walika'uka haq, bertemu denganmu pasti ya Allah. Wa qauluka haq wal jannatu haq, ucapanmu benar, syurgamu benar. Wan naru haq, nerakamu benar. Wan nabiyyu haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq. Was sa'atu haq, kiamat itu pasti. Allahumma laka aslamtu, dan kepadamu ya Allah kami menyerah diri sepenuh hati. Wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. Denganmu kami beriman ya Allah, kami bertawakal, kepadamu kami menyerahkan diri kembali ya Allah. Tidak ada hukum yang paling benar kecuali hukum darimu ya Allah. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, ampunilah segala dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma aghlatu, antal muqaddimu wa antal muakhiru
La ilaha illa anta. Tidak ada lain Tuhan malaikat Allah yang mengatur alam langit dan bumi ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita tingkatkan semangat, motivasi kita, istiqamah kita, komitmen kita di dalam memasuki tahun baru 2017 ini. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, semakin meningkat iman ketakwaan kita kepadanya, dan semakin kita juga tidak pernah lalai, lengah di dalam memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian insya Allah tahun ini menjadi tahun yang lebih baik kepada kita sekalian, dan Allah akan merubah kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan untuk menolak segala bencana juga bukan dengan teknologi yang canggih, tapi menolak bencana adalah dengan meningkatkan ketakwaan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah meridai, dan mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita sekalian sesuai dengan permohonan yang kita baca selalu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah siratal mustaqim, jalan yang diberi petunjuk kepada kita, bukan subul, ajakan-ajakan syaitan kepada jalan-jalan yang dimurkai dan sesat, disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu kita ajak diri kita, keluarga dan anak kita untuk tetap di dalam meningkatkan iman ini dan ketakwaan dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala di awal tahun 2017 ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Allah kita berserah diri. Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.